Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Sumartin Rahayu, dosen Prodi PGMI Kampus Titnu Alimah Mojokerto. Pada semester ini saya akan mengajar mata kuliah strategi pembelajaran di SDMI. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya mata kuliah ini mempelajari tentang segala konsep, prinsip belajar dan pembelajaran, perbedaan antara strategi, pendekatan, metode, teknik, dan keterampilan dalam pembelajaran. Selain itu juga akan dibahas tentang bagaimana cara menangani kedisiplinan di dalam kelas, serta cara merencanakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan hari ini kita akan mengambil tema tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Harapan Bu Martini, setelah menempuh mata kuliah ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, serta teman-teman diharapkan bisa nantinya mempraktekkan cara membuka menutup pelajaran di dalam kelas. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama, diskusi, dan bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelum kita lebih lanjut pahami bersama, marilah kita ulas sebentar, kita refresh keterampilan yang pernah kita pahami pada pertemuan sebelumnya. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang kita pernah pahami, antara keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Teman-teman mahasiswa, ada beberapa definisi berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran. Bu Martini di sini tuliskan keterampilan membuka pelajaran menurut Saud Saifuddin Udin, yaitu dikemukakan bahwasanya keterampilan membuka itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian anak saat pembelajaran. Ada beberapa cara dalam menarik perhatian siswa ketika kita membuka pelajaran, antara kita menyapa dengan hangat, dengan penuh semangat, menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi siswa, memberikan acuan pembelajaran, dan membuat kaitan materi pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasannya ketika kita masuk di dalam kelas, kita menyapa dengan hangat, kita senyum dengan penuh ketulusan, kita berusaha memberikan semangat kepada anak-anak untuk menarik minat belajar, yaitu dengan berbagai cara, antara dengan speaking atau dengan menggunakan media berupa audiovisual atau audio saja, atau mungkin berupa kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan dalam bentuk nyanyian, bercerita, tanya jawab, dan sebagainya. Nah, kita bangun rasa untuk semangat belajar dengan memberikan motivasi pentingnya belajar itu kepada siswa, dan memberikan acuan kepada siswa untuk tahu betapa pentingnya belajar, kemudian juga tujuan pembelajaran, sehingga anak-anak termotivasi untuk mengetahui dan kemudian ingin belajar lebih lanjut dari materi yang akan diajarkan. Dan perlu juga kita sebagai guru memberikan kaitan dari contoh-contoh yang mungkin pernah dialami oleh siswa atau pernah dilihat, didengar oleh siswa, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini, sehingga anak-anak merasakan bahwa proses pembelajaran ini
tidak jauh dari lingkungan sekitar anak, tidak jauh dari pengalaman yang pernah dialami oleh anak didik. Teman-teman mahasiswa, kita sebagai guru dituntut mempunyai keterampilan yang benar-benar bisa membuat anak merindukan kita, merindukan akan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga dia akan selalu semangat untuk belajar dan hadir dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran abad 21 ini tidak hanya sekedar untuk bisa membuka dan menutup pelajaran saja, ataupun keterampilan yang kita sudah pahami, keterampilan dasar yang ada, tapi kita sebagai guru dituntut untuk mempunyai keterampilan berpikir kritis. Kita tidak hanya mengikuti apa yang ada di sekitar kita tidak hanya pasrah dengan apa yang ada di sekitar kita, tetapi dengan ada problem atau permasalahan mungkin yang ada berkaitannya dengan sarana prasarana ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita ikut ambil bagian, kita ikut memberikan kontribusi yang bisa bermanfaat untuk lembaga atau lingkungan sekitar kita. Selain itu juga kita dituntut untuk punya keterampilan kreativitas. Dalam hal ini kita berusaha untuk menciptakan atau membuat sesuatu dari apa yang ada menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baru lagi, lebih indah lagi. Nah, dari yang belum ada menjadi ada. Nah, baik itu menyangkut sarana pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga keterampilan berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan siswa, bagaimana kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang jelas, singkat, padat, dan tentunya komunikasi tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi antara siswa atau mungkin wali murid yang berdampak tidak baik atau tidak memberikan kenyamanan siswa ketika belajar. Selain itu juga keterampilan berkolaborasi tidak hanya dengan mata kuliah satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana berkolaborasi dalam penerapan segala konsep keilmuannya diterapkan dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran itu akan menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Teman-teman mahasiswa, saya rasa dari materi membuka pelajaran, paling tidak teman-teman nanti diharapkan bisa mempraktekkan cara membuka pelajaran yang efektif dan menyenangkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dari materi yang dijelaskan pada hari ini? Baik, kalau tidak ada akan dilanjutkan dengan materi keterampilan menutup pelajaran. Teman-teman mahasiswa, setelah kita bahas tentang keterampilan membuka pelajaran, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang keterampilan menutup pelajaran. Nah, nanti setelah kita berpanjang lebar bahas dan kita diskusi bersama, Bu Martini juga berharap kalian nanti bisa menjelaskan apa itu keterampilan menutup pelajaran dan sekaligus bisa mempraktekkan cara menutup pelajaran yang baik dan menarik. Teman-teman, dalam suatu proses pembelajaran ketika kita sudah merencanakan dalam bentuk RPP, tentu kita sudah merancang sedemikian rupa bagaimana strategi kita, baik itu di awal ketika pendahuluan kegiatan itu maupun kegiatan penutup. Nah, sebelum kita panjang lebar membahas tentang kegiatan menutup pelajaran, mari kita pahami dulu apa itu pengertian dari keterampilan menutup pelajaran. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang kegiatan menutup pelajaran. Di sini Bu Martini mengambil dari pendapat Emuliasa bahwasanya kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan guru dalam membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Dengan demikian, guru pasti berusaha demikian rupa bahwa nantinya pembelajaran itu bisa bermakna, berkesan, dan bahkan bisa bermanfaat untuk anak didiknya.
Ada beberapa hal yang ini saya tuliskan untuk menutup pembelajaran yang baik yang perlu kita pahami, antara lain yang pertama kita perlu meninjau kembali materi yang telah kita pelajari, kemudian kita perlu memberikan kesimpulan, selain itu juga refleksi, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir memberikan dorongan sosial. Nah, lebih rinci lagi kita pahami dalam kegiatan menutup pelajaran antara lain bagaimana kita meninjau materi yang telah dipahami dengan cara bisa jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak. Kemudian dari pertanyaan itu kita ambil secara garis besar apa yang kita bahas baru saja. Nah, kemudian kita juga membuat rangkuman. Di sini guru bisa membuat rangkuman bersama siswa. Kita ambil garis besar apa saja yang menjadi kesimpulan dari materi yang kita ajarkan. Nah, di sini pentingnya bahwasanya anak bisa lebih mantap, lebih memahami dari materi yang kita ajarkan. Selain itu, kita juga merencanakan kegiatan tindak lanjut antara lain dengan melakukan remedi, pengayaan, dan bimbingan konseling, bisa dalam bentuk tugas baik itu individu maupun kelompok. Bagi anak-anak yang ketika berikan penilaian, kita berikan evaluasi kurang dari KKM, kita bisa memberikan soal-soal ataupun sesuatu tugas-tugas yang sekiranya bisa menambah pemahamannya sehingga nilai yang didapatkan minimal sesuai KKM. Nah, bagi anak-anak yang nilainya di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal bisa mendapatkan tambahan pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan yang lebih dari materi yang diajarkan dalam bentuk tugas-tugas, bisa tugas pribadi maupun tugas kelompok. Nah, kemudian kita juga melakukan line counseling di mana anak-anak yang mungkin mengalami masalah secara pribadi ataupun kaitannya dengan keluarga, minimal kita bisa memberikan solusi, minimal bisa meringankan bebannya. Nah, kemudian kita sebagai guru juga berusaha menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya di sini anak-anak bisa merasakan manfaatnya ketika kita sudah memberikan materi. Selain itu juga kita contohkan dari materi yang kita ajarkan nanti akan bermanfaat ketika mungkin di masyarakat atau mungkin di kelas tingkat lebih tinggi. Nah, kemudian juga memberikan umpan balik atau feedback dari materi yang kita berikan ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun evaluasi yang kita berikan dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga dari hasil pembelajaran itu benar-benar anak memahami dan mengetahui jawaban yang benar dari hasil umpan balik tersebut. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut perlu juga kita melakukan tindak lanjut, mungkin berupa penugasan atau yang dikerjakan di rumah, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Selain itu kita juga memberikan informasi kepada anak didik kita rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Misalnya dengan informasi untuk melakukan kegiatan membaca ataupun penugasan-penugasan atau membawa sesuatu yang sekiranya harus disiapkan untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan evaluasi atau refleksi penilaian, baik itu penilaian ketika dalam proses pembelajaran ataupun untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak setelah mengikuti pembelajaran. Nah, dalam evaluasi ini menurut pendapat Emuliasa juga disampaikan bisa berupa keterampilan yang didemonstrasikan oleh siswa. Selain itu juga mungkin ide-ide baru yang bisa diterapkan pada situasi yang berbeda ataupun pendapat anak ketika dia
berinspirasi dari materi yang diberikan, sehingga dia bisa punya pendapat sendiri sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, selain itu juga bisa berupa soal-soal tertulis ataupun soal-soal yang sifatnya lisan kepada anak. Demikian teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, silahkan jika ada yang bertanya, diberi kesempatan. Tapi dari sini kami berharap teman-teman melaksanakan tugas seperti yang dia sampaikan di awal. Nanti penugasan dilakukan secara individu maupun kelompok. Untuk penugasan individu nanti silahkan membuat video bagaimana kita melakukan kegiatan menutup pelajaran sehingga teman-teman bisa mengekspresikan sesuai dengan kreativitasnya. Nah, untuk tugas kelompok setelah proses belajar ini nanti kita akan diskusi dari kelompok masing-masing bisa mempresentasikan, bisa memilih salah satu dari keterampilan, bisa keterampilan membuka ataupun keterampilan menutup. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah manfaat untuk kita, terutama kita sebagai guru atau calon guru bisa untuk menambah wawasan kita dalam pengembangan dalam hal mengajar. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih